Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar artikel-artikel dalam bahasa Jerman. Langsung aja kita ke materi. Yang pertama itu ada namanya Gegenständige yang menyatakan objek atau artikel. Artikel dalam bahasa Jerman adalah pengelompokan dan penentuan jenis kelamin terhadap suatu benda atau objek. Jadi, dalam bahasa Jerman itu benda-benda memiliki jenis kelamin tertentu. Jadi ibarat seperti bahasa Inggris. Artikel dalam bahasa Inggris menggunakan the. Nah, the seperti the table atau meja, the door atau pintu, the man artinya pria. Jadi bahasa Jerman juga menggunakan artikel-artikel seperti ini. Jadi dalam bahasa Jerman juga menggunakan artikel sebagai penjelas suatu kata, benda. Artikel dibagi menjadi 3 dengan kegunaan yang berbeda, yaitu der, die, das. Nah, untuk der, dia menyatakan objek dengan jenis kelamin maskulin. Yang die, dia feminim, dan das menyatakan kelamin netral. Jadi, apa bedanya? Biasanya bahasa Jerman ini memiliki kasus-kasus tertentu, seperti akusatif, datif, nominatif, dan genitif. Nah, objek-objek inilah der, die, das ini biasanya berpengaruh terhadap suatu kasus. Yang biasanya paling berpengaruh tuh si der sama das. Nah, kita masuk untuk der, untuk maskulin. Biasanya penggunaan der menyatakan suatu objek dan profesi bagi laki-laki. Misalnya, ada objek-objek yang memiliki der, memiliki jenis kelamin maskulin seperti der Tisch atau meja, der Stuhl, kursi, der Fernseher, dan lain semacamnya. Untuk menyatakan profesi bagi laki-laki, biasanya der Arzt atau dokter, der Lehrer, guru, der Dozent, dosen, der Pilot, pilot, dan masih banyak lagi. Artikel der juga berfungsi untuk menyatakan jenis kelamin untuk setiap objek laki-laki. Jadi seperti kayak dalam keluarga, der Mann atau pria atau suami, der Vater itu menyatakan ayah, der Sohn anak laki-laki, der Großvater kakek, der Onkel paman. Dan masih banyak lagi. Ada juga beberapa hewan yang menggunakan artikel der. Ya, banyak hewan-hewan menggunakan artikel der, seperti der elephant, gajah, der Hund untuk anjing, dan der Fisch ikan, dan lain sebagainya. Masih banyak di luar sana yang menggunakan artikel der. Lanjut kita masuk untuk die, feminim. Penggunaan die, yang harusnya dia, maaf ya. Penggunaan die biasanya menyatakan suatu objek dan profesi bagi perempuan. Misalnya, ada objek menggunakan die, berarti objek tersebut adalah objek feminim. Die lampe, lampu, die Uhr atau jam, dan lain sebagainya. Untuk menyatakan profesi perempuan biasanya ditambahkan in di akhir kata. Nggak semua kata benda, nggak semua profesi ditambahin seperti Lehrer jadi Lehrerin. Ada juga seperti Arzt, dokter, ditambahkan in jadi Ärztin. Jadi semuanya nggak sama. Ada Anwalt yang artinya hakim, Anwältin itu artinya hakim juga. Namun nggak semuanya sama seperti ini. Ada juga yang berubah ditambahkan umlaut di depannya. Lehrer, Lehrerin, Arzt, die Ärztin, Dosen, die Dosentin, Pilot, die Pilotin. Kalau untuk artikel dalam bahasa Jerman ada untuk die. Ketika kita masuk ke dalam profesi juga dimasukkan artikel die, bahwasanya menandakan objek itu perempuan. Artikel die juga berfungsi untuk menyatakan jenis kelamin untuk setiap objek perempuan, seperti die Frau atau wanita, istri, die Mutter, ibu, die Tochter, anak perempuan, die Großmutter, nenek, die Tante, tante atau bibi. Ada juga beberapa hewan menggunakan artikel seperti apa? Die Katze, kucing, die Maus, itu tikus, die Schildkröte, itu kura-kura, dan lain sebagainya. Kita masuk ke das. Das biasanya hanya digunakan untuk menyatakan suatu benda dan jarang digunakan untuk menyatakan makhluk hidup. Seperti das Mädchen, gadis perempuan. Biasanya jarang kita temukan yang namanya das Mädchen. Mädchen harusnya dia die Mädchen gara-gara ada indungan cencennya,
maka dijadinya das. Makanya walaupun gadis perempuan tetap digolongkan sebagai objek netral. Untuk hewan biasanya ada das Kanshin atau kelinci, das Meerschweinchen atau Guinea pig atau babi Guinea. Ya, hewannya bentuknya kecil. Das tidak terpengaruh berubah biasanya kalau dalam kasus akusatif. Biasanya der jadi den, di sama das mereka nggak terpengaruh. Nanti kita belajar nanti. Nah, di untuk jamak, the dia untuk jamak. Ini kok bisa di? Sedangkan tadi ada di. Penggunaan di bukan hanya untuk perempuan, namun juga bisa digunakan untuk menyatakan objek banyak atau jamak. Semua artikel akan menjadi di jika dalam bentuk jamak dan ada perubahan atau penambahan huruf di kata tersebut, bahkan tak berubah sama sekali. Contohnya, der Bus yang awalnya dia objek maskulin, karena dia jamak di Busse. Bus ada tambahan s sama e di belakangnya. Walaupun dia der, karena dia jamak jadi di. Dia Bus berubah dia jadi Busse, yang artinya bus. Di Tür dia menggunakan di, jadi nggak ada perubahan, tetap di. Tür di belakangnya ditambahin e sama n, jadi di Türen yang artinya pintu. Das Buch buku. Buku menggunakan artikel das yang artinya dia menandakan objek netral. Karena dia bentuknya jamak atau lebih dari satu, dinamakannya di Bücher atau tambahan er di belakangnya. Ada banyak tambahan-tambahan, ada en, ada e, ada se, ada s, dan lain sebagainya. Jadi nggak semuanya memiliki rumus yang sama. Apakah semua benda memiliki bentuk jamak yang sama? Tentu tidak, karena mereka memiliki pola susunan yang berbeda. Tentu saja. Jadi nggak mungkin kalau misalnya objek tertentu dia menggunakan endungan-endungan seperti ini, tambah endungan. Karena dia juga nggak berubah. Seperti komputer jadi komputer aja. Untuk bestimmte Artikel atau apa itu? Artikel tak tentu yang belum diketahui sesuatu yang dibicarakan. Artikel tak tentu dibagi menjadi dua, yaitu ein dan eine. Bacanya ein, eine, bukan eine. Itu salah ya. Ein atau eine memiliki arti sebuah. Sama halnya seperti bahasa Inggris menggunakan huruf A untuk menyatakan sebuah. Perbedaan ein dan eine dapat dilihat dari jenis kelamin yang ditujukan. Ein digunakan untuk artikel der dan das, dan eine untuk artikel die. Kita pantauannya ini aja. Patokannya ini aja. E, kalau udah ada e, ditambahin huruf e di belakangnya. Ein, der sama das, eine itu untuk die. Contohnya apa? Lehrer. Karena dia lehrer itu der, objek laki-laki, dia lehrer, artinya guru. Karena dia objek laki-laki, ditambahin aja ein Lehrer atau seorang guru. Auto memiliki artikel das yang mengartikan dia itu bahwasanya netral. Das Auto atau artinya mobil. Ein Auto karena dia das jadinya sebuah mobil. Itu bisa dicontohkan pada semua artikel yang memiliki der atau das. Sedangkan Katze di, karena dia di, tambahannya berarti huruf e di belakangnya. Berarti yang awalnya di Katze atau kucing menjadi eine Katze. Karena ada huruf e di belakangnya, kita tambahkan e. Eine Katze berarti seekor kucing. Ein atau eine dalam bentuk jamak tidak digunakan karena hanya menyatakan satu objek, bukan banyak. Jadi walaupun dua, kita nggak bisa mengatakan seperti dua buah kacamata jadi sebuah kacamata. Kan nggak masuk akal bahwasanya kacamatanya itu ada dua, kita bilangnya sebuah. Jadi bagaimana cara menentukan artikel dalam suatu objek? Download aplikasi Kamus Bahasa Jerman di Play Store atau App Store. Gambarnya sepertinya logo aplikasinya. Setelah kita masuk ke aplikasinya, kita klik telusuri. Lalu kita ketik objek yang akan dicari, lalu akan muncul artikelnya. Jadi kita mau cari Katze ini apa ya? Der, di atau das. Kita cari rupanya dia di. Lihat dari sini, karena dia kata benda, dia di. Terus mau lihatnya gimana? Dalam bentuk jamak. Di sini ada Katzen, atau lebih jelasnya di sini. Jika ingin melihat bentuk jamak, klik kata bendanya lalu lihat di kata nom yang berarti nominatif.
yaitu kasus paling mudah dalam bahasa Jerman. Die Katzen. Dalam kasus nominatif, die Katzen berarti kucing, tapi kucingnya banyak. Das ist atau das sind. Das ist atau das sind memiliki arti ini adalah atau itu adalah. Layaknya seperti that is, those are, this is, and these are. Yang sama aja ya. Dia ini das is, ini adalah, atau ini adalah. Das is merujuk kepada objek yang jumlahnya satu, tunggal. Berarti ada satu kacamata, kita bilang das is, kan? Kalau das sind merujuk ke objek yang jumlahnya banyak, 2 ke atas. Jadi kalau ada 2, objeknya banyak. Jadi contohnya das ist ein Auto, ini adalah sebuah mobil. Karena mobilnya itu ada banyak, jadi das sind Autos. Ada tambahan is belakangnya karena dalam bentuk jamak. Ini adalah mobil-mobil. Rumusnya das ist ein atau eine. Tergantung objeknya ya. Kalau objeknya laki-laki atau netral, kita pakai ein. Kalau misalnya feminim, kita pakai eine objeknya. Jadi kita cari dulu objeknya, dia der, die atau das. Kita cocokkan, dia ein atau eine. Lalu kalau das sind itu menyatakan 2 atau lebih. Kita cari dulu objek jamak, kita cari dulu bentuk jamak dari suatu objek, habis itu tambahkan das sind. Nah, seperti ini. Das ist Stuhl. Ini kursi dalam bahasa Jerman artinya Stuhl. Jadi kita cari dulu, dia itu der, die atau das. Setelah kita cari, dia ini der. Berarti kita tambahkan ein. Kalau kursinya banyak, 3, kursinya ada 3, kita dalam bentuk jamaknya Stühle atau kursi-kursi. Jadi das sind karena banyak. Das sind Stühle. Ini juga lukisan. Das ist ein Bild. Kita cari dulu apa ini lukisan dia dalam artikelnya. Dia der, die atau das. Rupanya das Bild. Jadi das menggunakan ein atau eine. Ein. Makanya das ist ein Bild. Das sind zwei Bilder. Nah, ada tambahan er di belakangnya. Jadi kita lihat dulu. Oh, lukisannya ada 2. Berarti kita lihat aja. Bild apa bentuk jamaknya? Bilder. Das sind karena sind banyak. Zwei. Nah, zwei ini artinya 2. Jadi boleh saja kita taruh ini adalah 2 lukisan. Kita boleh tambahkan keterangan angka di depan si sind. Jadi das sind zwei Bilder, boleh das sind 4 Bilder, boleh das sind 21 Bilder, itu terserah. Jadi segitu saja. Terima kasih atas menonton. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.